Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadli, mahasiswa semester 4 program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan analisis perang Israel, Iran, dan Amerika Serikat untuk menjadi sebagai tugas mata kuliah hukum internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam beberapa waktu terakhir dunia kembali tegang setelah meningkatnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Pada 28 Februari 2026, Amerika dan Israel meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Iran, menargetkan ratusan fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Serangan ini memicu balasan dari Iran dengan rudal dan drone yang ditargetkan ke berbagai negara di Timur Tengah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, jika benar-benar perang besar terjadi, siapa yang lebih kuat dan bagaimana mungkin jalannya perang tersebut? Dalam video ini kita akan membahas yakni kekuatan militer masing-masing negara, strategi yang mungkin digunakan, dan kemungkinan siapa yang akan menang pada perang tersebut. Baiklah, kita akan masuki materi yang pertama, yakni penyebab konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun. Beberapa penyebab utamanya yakni yang pertama adalah program nuklir Iran. Israel dan Amerika menuduh Iran sebagai pembuat senjata nuklir. Amerika dan Israel selalu menuduh Iran ini berusaha untuk membuat senjata nuklir yang mematikan. Sedangkan Iran mengatakan bahwa programnya hanya untuk energi atau sumber dayanya saja. Yang kedua, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan. Iran mendukung kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan beberapa milisi di Timur Tengah yang sering berkonflik dengan Israel. Kemudian yang ketiga adalah penyebab terjadinya konflik, yakni persaingan geopolitik di Timur Tengah. Iran ingin menjadi kekuatan utama di kawasan Timur Tengah, sementara Israel dan Amerika ingin membatasi pengaruh Iran tersebut. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi konflik militer terbuka ketika serangan besar-besaran dilakukan terhadap fasilitas militer Iran pada tahun 2026. Kemudian yang kedua, kita akan membahas perbandingan kekuatan militer Iran. Kekuatan utama Iran adalah jumlah pasukan dan senjata darat. Beberapa kekuatan Iran yakni yang pertama, adanya ribuan tank dan kendaraan tempur, lebih dari 2000 sistem roket dan artileri, ratusan drone tempur, jaringan milisi di Timur Tengah. Iran juga memiliki sekitar 196 jet tempur dan ratusan pesawat militer. Meskipun sebagian besar teknologi mereka lebih tua dibandingkan negara barat, namun Iran memiliki keunggulan penting, yakni yang pertama adalah strategi perang asimetris, yaitu mereka tidak harus menang secara teknologi tetapi bisa melemahkan lawan melalui serangan drone massal, rudal jarak jauh, perang gerilya, serta blokade jalur minyak dunia. Kemudian kita akan membandingkan kekuatan militer Israel. Israel memiliki militer yang jauh lebih modern dan berteknologi tinggi. Keunggulan Israel adalah mereka memiliki jet tempur F-35 siluman, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, dan kemampuan intelijen dan cyber yang sangat kuat serta pasukan yang sangat terlatih. Israel juga memiliki sekitar 241 jet tempur modern, lebih maju dibandingkan Iran. Namun Israel memiliki kelemahan besar, yakni negara ini kecil secara geografis sehingga serangan rudal bisa langsung mengenai kota-kota penting di Israel. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terlibat penuh, keseimbangan perang berubah drastis. Amerika memiliki armada kapal induk terbesar di dunia, ratusan pesawat tempur generasi terbaru, ribuan rudal presisi, jaringan pangkalan militer global. Dalam operasi militer terbaru, Amerika dan Israel bahkan menyerang lebih dari 500 target di Iran dalam satu operasi besar. Ini menunjukkan kemampuan serangan cepat yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana skenario perang bisa terjadi. Baiklah, kita akan membahas skenarionya. Yang pertama yaitu perang udara terbatas. Ciri-cirinya adalah: 1. Israel dan Amerika menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan rudal dan drone. Konflik berlangsung beberapa minggu atau bulan. Serangan ini biasanya fokus pada pangkalan militer, fasilitas nuklir, gudang senjata. Kemudian skenario kedua adalah perang regional di Timur Tengah. Dalam skenario ini, yang pertama, Hezbollah dari Lebanon ikut menyerang Israel. Milisi pro Iran menyerang pangkalan Amerika. Negara-negara Teluk ikut terlibat.
Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur laut yang mengalirkan sekitar 20% minyak dunia. Jika ini terjadi, harga minyak dunia bisa melonjak dan ekonomi global terguncang. Kemudian skenario ketiga adalah perang besar penuh. Perang besar secara penuh bisa terjadi apabila Amerika melakukan invasi militer besar, Iran menggunakan semua kemampuan militernya, dan konflik bisa berlangsung bertahun-tahun. Namun skenario ini kecil kemungkinannya karena biaya perang sangat besar, dan yang kedua adalah risiko konflik global yang meningkat. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, siapa yang kemungkinan akan menang pada perang ini. Jika hanya Iran dan Israel yang berperang, maka hasilnya sulit untuk diprediksi. Israel unggul teknologi, Iran unggul jumlah dan strategi regional. Namun jika Amerika ikut sepenuhnya, kemungkinan besar Amerika dan Israel akan unggul secara militer. Tetapi kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan politik, karena Iran memiliki kemampuan untuk memperpanjang perang, menyerang kepentingan Amerika di banyak negara, mengguncang ekonomi global melalui minyak di Selat Hormuz tadi. Artinya perang bisa berubah menjadi konflik panjang yang melelahkan semua pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Kemudian pembahasan yang kelima adalah dampak global. Jika konflik ini terus meningkat, dampaknya bisa sangat besar, yakni dari pertama yaitu harga minyak dunia melonjak, ekonomi global terguncang, jalur perdagangan internasional terganggu, konflik bisa meluas ke seluruh Timur Tengah. Bahkan beberapa analisis menyebut perang ini berpotensi menjadi salah satu konflik geopolitik terbesar pada abad ini. Oleh karena itu, dari semua hal yang kita bahas tadi, tidak menjadi suatu tidak kemungkinan, tidak menjadi mungkin bahwasanya perang akan menjadi meletus. Perang akan meletus dan semua akan terjadi, yakni apabila Israel dan Amerika bersatu untuk melawan Iran, dan mereka akan melakukan peperangan internasional terbesar yaitu perang dunia ketiga, mungkin saja bisa terjadi. Dan Iran di belakangnya memiliki banyak negara yang akan menjadi pendukungnya, salah satunya Rusia dan Cina. Dan apabila seluruh negara ikut berkecimpung dalam masalah geopolitik tersebut, dan apabila seluruh negara tadi saling mendukung untuk melakukan perang untuk melawan Amerika dan Israel, maka tidak akan menjadi kepastian apabila negara tersebut akan melakukan perang dunia ketiga. Kemudian perang antara Israel, Iran, dan Amerika bukan hanya konflik regional. Ini adalah konflik yang bisa mempengaruhi ekonomi dunia, stabilitas politik global, bahkan keamanan energi seluruh planet. Yang menjadi pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang menang, tetapi beberapa besar dampak yang harus dibayar dunia jika perang ini terus berlangsung. Kemudian apabila perang ini benar-benar terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, maka ada beberapa krisis atau dampak yang akan terjadi kepada dunia ini. Yang pertama adalah krisis energi dunia. Salah satu dampak terbesar adalah lonjakan harga minyak global. Iran berada dekat dengan jalur laut paling penting untuk perdagangan minyak dunia, yakni Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Jika Iran menutup Selat Hormuz, menyerang kapal tanker atau menambang jalur laut, maka dampaknya harga minyak bisa melonjak drastis. Biaya transportasi dunia menjadi naik, inflasi global meningkat. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Asia dan Eropa akan terkena dampak besar. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perang regional di Timur Tengah. Konflik kemungkinan tidak hanya terjadi antara 3 negara saja. Kelompok yang didukung Iran kemungkinan ikut terlibat seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, milisi pro-Iran di Irak dan Suriah. Ini bisa membuat perang menyebar ke beberapa negara seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Jika ini terjadi, Timur Tengah bisa berubah menjadi medan perang regional besar. Yang ketiga adalah menjadi ancaman perang dunia. Terjadinya ancaman perang dunia apabila perang ini juga bisa menarik kekuatan besar lain. Beberapa negara mungkin terlibat secara tidak langsung seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya, yaitu Rusia memiliki hubungan militer dengan Iran, Cina memiliki kepentingan energi dengan Iran, negara NATO akan mendukung Amerika sepenuhnya. Walaupun tidak langsung berperang, dukungan militer dan ekonomi bisa membuat konflik semakin besar dan kompleks.
Kemudian yang keempat, terjadinya krisis ekonomi global. Perang besar biasanya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Dampaknya bisa berupa harga minyak dan gas naik, perdagangan saham dunia turun, perdagangan internasional terganggu, inflasi meningkat di banyak negara. Negara berkembang kemungkinan paling merasakan dampaknya karena harga pangan dan energi meningkat. Yang kelima adalah serangan cyber dan teknologi. Secara teknologi, selain perang fisik, konflik ini juga kemungkinan melibatkan perang cyber. Targetnya bisa meliputi jaringan listrik, sistem perbankan, satelit komunikasi, serta infrastruktur internet. Baik Iran maupun Israel dikenal memiliki kemampuan cyber warfare yang cukup kuat. Yang kemudian yang keenam adalah krisis kemanusiaan besar. Perang besar juga akan menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat sipil. Kemungkinan dampaknya jutaan pengungsi, kerusakan kota dan infrastruktur, kekurangan makanan dan obat-obatan, korban sipil meningkat. Organisasi kemanusiaan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa kemungkinan harus menangani krisis kemanusiaan yang besar. Kemudian yang ketujuh, jika konflik meluas, jalur perdagangan laut bisa terganggu. Selain Selat Hormuz, beberapa jalur penting di Timur Tengah juga bisa terdampak seperti Laut Merah, terusan Suez. Gangguan ini bisa memperlambat pengiriman barang global dan menaikkan harga berbagai produk. Jadi kesimpulannya, jika perang antara Iran, Israel, dan Amerika benar-benar terjadi, dampaknya bisa berupa krisis energi dunia, perang regional di Timur Tengah, potensi konflik global lebih besar, krisis ekonomi dunia, perang cyber besar-besaran, krisis kemanusiaan, gangguan perdagangan internasional. Artinya konflik ini bukan hanya masalah satu kawasan, tetapi bisa menjadi krisis global yang mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Yang tidak lain dan tidak bukan akan terjadinya perang dunia ketiga. Sekian yang bisa saya sampaikan dari analisis antara perang Iran, Amerika, dan Israel sebagai tugas untuk mata kuliah hukum internasional. Sekian, saya Ahmad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.